إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanyalah milik Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Seorang hamba tidaklah layak melafadzkan suatu lafaz kecuali rasa syukurnya kepada Allah Jalla wa'ala. Tidaklah layak keluar dari lisan seorang hamba bentuk kufur terhadap nikmat Allah Jalla wa'ala. Kalau kita mau meninjau betapa banyak nikmat yang Allah telah turunkan kepada kita, betapa banyak rahmat Allah yang telah Allah karuniakan kepada kita, sehingga apalagi alasan yang menjadikan kita tidak bersyukur, yang menjadikan kita tidak ingat kepada Allah Jalla wa'ala, yang menjadikan kita lupa akan Allah Jalla wa'ala. Sedangkan kita bernafas di dunia ini, kita berjalan dengan kaki yang sempurna, kita melihat dengan pandangan yang luas, kita melakukan aktivitas tanpa batas. Ini adalah bentuk kita itu diajak, kita itu digiring, bagaimana kita itu sadar akan kenikmatan ini, bagaimana kita itu ingat siapa yang memberi kenikmatan ini, sehingga tidak ada alasan lagi kita tidak bersyukur terhadap kenikmatan yang telah Allah Jalla wa'ala berikan. Bentuk bersyukur itu tidaklah selalu dengan lisan, namun bentuk bersyukur yang hakikatnya adalah bagaimana dia bisa mengamalkan kenikmatan tersebut untuk taqarrub ilallah. Dia menggunakan kenikmatan tersebut untuk dia dekat kepada Allah. Dia menggunakan kenikmatan tersebut salah satu bentuk untuk dia menjalankan syariat-syariat Allah. Ini bentuk syukur. Apa itu? Menjalankan salat 5 waktu, menjalankan suatu perintah yang telah Allah perintahkan, menjalankan suatu ibadah yang telah Allah syariatkan. Ini bentuk bersyukur. Kenapa demikian? Karena ketika seseorang tidak diberikan kenikmatan, bagaimana dia akan bisa dengan sempurna melakukan suatu amalan kepada Allah Jalla wa'ala. Dan bentuk kita bersyukur kepada Allah yaitu kita dimudahkan melangkahkan kaki kita menghadiri majelis ilmu ini. Kam min insanin, betapa banyak dari manusia, betapa banyak dari kalangan orang-orang yang beriman yang mereka ingin menghadiri majelis-majelis ilmu namun terkendala akan sesuatu yang menghalangi mereka. Kalau kita menukil beberapa kisah para ulama, menukil beberapa kisah perjalanan mereka dalam menuntut ilmu, bahkan ulama itu mengatakan, ya, ketika seseorang dia berani melangkahkan dirinya, melangkahkan kakinya untuk menuntut ilmu, maka dia siap untuk bangkrut, maka dia siap untuk miskin. Para ulama dahulu, ikhwati al-hibba, ya, mereka menjual pakaiannya. Bahkan gurunya Imam Ahmad sampai menjual gentengnya untuk hadir ke majelis ilmu. Sampai ada salah seorang ulama yang dia tidak terlihat di majelis ilmu. Dia tidak terlihat duduk mendengarkan majelis ilmu. Kenapa alasannya? Sehingga teman-temannya pada bertanya, kenapa fulan tidak terlihat? Keesokan harinya mereka melihat lagi, kenapa fulan tidak hadir? Mereka menyangka bahwasanya dia sedang sakit. Mereka berhusnuzon, ya, atau dia sedang ada halangan.
Sudah beberapa kali dia tidak melihat dalam satu majelis, akhirnya didatangilah dia ke rumahnya. Ya. Didatangi ke rumahnya dan dipanggil. Ya. Dan dipanggil, ketika itu dia menyaut namun tidak buka pintu. Apa alasannya, ikhwah? Dia tidak lagi berpakaian. Kemana pakaiannya? Pakaiannya habis terjual karena biaya dia untuk menuntut ilmu. Subhanallah. Kalau kita tinjau dari kisah para ulama, ya. Kalau kita tinjau dari kisah para sahabat, kita ini belum ada seujung kukunya. Hiras seujung kukunya. Usaha untuk kita mendapatkan ilmu. Sekarang semuanya sudah serba fasilitas. Sekarang semuanya sudah serba ada. Tidak lagi kita harus berjalan dari tempat rumah kita menuju tempat menuntut ilmu. Tidak lagi kita harus merangkak dari rumah kita menuju tempat ilmu. Sekarang sudah Allah mudahkan jalan-jalannya. Namun kenapa banyak di antara hambanya yang tidak ingin? Kenapa banyak di antara hambanya masih mereka ingkar terhadap ilmu? Karena hatinya masih ditutup kepada Allah. Ketika hati tertutup, apa sebabnya? Karena mereka tidak menginginkan hidayah. Baik. Bentuk hidayah itu Allah mudahkan kita dalam menuntut ilmu. Nah, baik. Kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita yang mungkin sudah terjeda beberapa lalu pertemuan, ya, yang qadarullah wa ma syafa'al, ya. Ada beberapa halangan yang menjadikan tertundanya kita melanjutkan materi. Kemarin kita sampai pada pembahasan yakni al-ghuslu. Al-ghuslu bimakna ightisalul janabah, mandi junub, mandi besar. Di mana ini adalah satu syariat, cara, wasilah seseorang mensucikan dirinya dari hadas. Ya. Karena adanya hadas, Allah ciptakan juga wasilah untuk menghilangkannya. Di antara wasilah agar kita bisa menghilangkan hadas besar, yaitu dengan al-ghusl. Maka apa saja hal-hal yang dapat mewajibkan seseorang untuk mandi janabah? Kemarin kita sudah bahas ada berapa hal. Ada yang masih ingat dengan catatannya? Ada berapa poin kemarin yang dapat mewajibkan untuk mandi janabah? Ada berapa? Ayo, ada yang jawab 6, ada yang jawab 5. Ada berapa? Ada 5. Ya, ada 5 hal di mana ketika seseorang terjerumus kepada hal tersebut, dia wajib untuk mensucikan dirinya dengan ghuslul janabah, yaitu mandi junub. Baik, apa yang pertama ya ikhwah? Apa hal atau perkara yang mewajibkan seseorang untuk mandi junub? Yang pertama apa? Khurujul maniyyi, ya, fil yaqadati au fin naum. Keluarnya mani, baik itu dalam keadaan sadar maupun itu dalam keadaan tidak sadar, ya. Maka dikatakan di dalam sabdanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innamal ma minal ma. Sesungguhnya air itu atau sesungguhnya mandi itu ada karena keluarnya cairan, ya. Karena keluarnya cairan. Lalu bagaimana ketika seseorang dalam keadaan sadar tanpa disertai dengan syahwat, tapi keluar air maninya? Apakah ini membatalkan wudhunya? Ya. Kalau seseorang dia dalam keadaan sadar, ya, tanpa disertai dengan syahwat, tiba-tiba dia melihat kok keluar cairannya, apakah ini membatalkan wudhunya? Kemarin ini kita sudah bahas ini. Ada yang masih ingat? Ayo. Ada yang masih ingat? Membatalkan atau tidak? Membatalkan atau tidak? Tidak membatalkan, ya. Karena, ya, perhatikan semua biar jelas, ya. Karena ketika seseorang dalam keadaan sadar, ya, kalau memang dia itu disertai dengan syahwat keluarnya cairan tersebut, maka ini membatalkan. Tapi kalau dalam keadaan sadar, dia keluarnya cairan tapi tidak disertai dengan syahwat, bisa keluar karena sakit, bisa keluar karena kedinginan,
atau dengan sebab-sebab yang lainnya yang ini tanpa disertai dengan syahwat, maka ini tidak membatalkan wudu. Berbeda kalau dalam keadaan tidur, ya. Dia mimpi basah, mau ingat atau tidak ingat mimpinya apa, ini tetap membatalkan. Misalkan dia tahu-tahu mau wudhu bangun dari tidurnya, lihat sudah ada cairan, oh berarti mimpi basah. Tapi saya seperti tidak mimpi semalam, Ustaz. Bagaimana? Tetap para ulama sepakat hukumnya membatalkan wudu, ya, membatalkan wudu. Jadi kalau dalam keadaan tidur dia sadar atau tidak sadar, ingat atau tidak ingat apa yang dimimpikan, itu tetap membatalkan wudunya. Dengan syarat apa? Kalau itu ada yang keluar. Lalu bagaimana ini Ustaz? Kita semalam ingat bahwasanya ini mimpi basah, tapi ketika pagi hari bangun kita tidak melihat cairan yang keluar. Tidak ada cairan yang keluar. Apakah kita harus mandi? Apakah harus mandi? Tidak. Karena ditinjau dari keluar atau tidak keluarnya. Ya. Kalau memang keluar, terus dia mimpinya ingat, ya, maka batal. Kalau dia keluar, mimpinya tidak ingat, tetap batal. Tapi kalau mimpinya ingat tidak keluar, tidak membatalkan. Apa kaidah fikihnya? Al-yakin la yazulu bisyak. Keyakinan itu tidak akan dihilangkan dengan keraguan. Ya. Dalam artian apa di sini, ikhwah? Kalau kita yakin itu memang tidak keluar, ya sudah, jangan menganggap bahwasanya itu batal. Kalau kita lihat ada yang keluar, mau ingat atau tidak ingat, baru batal. Bisa dipahami semua? Ya, ini kaedahnya. Nah, yang kedua apa kemarin yang membatalkan? Al-jima'. Kalau jima' jelas membatalkan, bahkan disunnahkan, ya. Bahkan disunnahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa hal-hal yang disunnahkan untuk selalu mandi, yaitu jima'. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendatangi istri-istrinya, ya. Satu istri beliau mandi, satu istri beliau mandi, satu istri beliau mandi. Jadi hal yang disunahkan untuk mandi yaitu setelah jima'. Walaupun dia mendatangi beberapa istrinya, maka setiap sekali dia mendatangi dia harus mandi. Baik. Lalu yang ketiga apa kemarin? Hal yang dapat membatalkan, hal yang dapat mewajibkan mandi. Islamul kafir, masuk Islamnya orang kafir. Ini salah satu hal yang dia diwajibkan untuk mandi. Sebagaimana sahabat Qais bin Asim, ya, dahulu dia masuk ke dalam Islam. Ini adalah salah satu orang kafir. Lalu dia mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apa yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepadanya? Fa'amarahun nabiyyu ayyaghtasila bima'in wa sidrin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan dia untuk mandi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkannya untuk mandi dengan air dan daun bidara. Ini yang ketiga. Yang keempat, ya ikhwah, inqita'u damil haidi wan nifas, ya, terputusnya darah haid dan nifas. Sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Aisyah, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li Fatimah, dia berkata kepada Fatimah binti Abi Hubaysh, ya, idza aqbalatil haidah fada'is salata wa idza adbarat faghtasili wa salli. Ketika engkau mendapati darah haid ada yang keluar, maka tinggalkanlah salat, ya. Fa idza adbarat faghtasili. Apabila engkau telah usai dari haidmu, maka apa yang dianjurkan? Faghtasili wa salli. Maka mandilah, kemudian engkau salat. Ini yang keempat. Yang kelima adalah yaumul jum'ah, ya. Apa hukum mandi pada hari Jumat? Sunnah apa wajib? Sunnah. Namun pahalanya besar, ya. Bahkan dikatakan mandinya bagaimana? Apakah ada mandi khusus? La, ya. Kaghaslil janabah. Sebagaimana mandinya mandi junub. Nah, ini mandi yaumul jum'ah. Apakah orang yang tidak junub di hari Jumat harus tetap mandi Jumat sebagaimana mandi junub? Hah? Tetap. Karena mandi Jumat ini berlaku bagi orang yang ingin melaksanakan salat Jumat, ya. Misalkan ini, ya, seseorang laki-laki dia tidak ingin melaksanakan salat Jumat atau dalam keadaan safar,
Apakah karena harinya itu hari Jumat dia harus mandi walaupun dia sedang safar? Tidak. Karena kewajiban atau sunnahnya mandi Jumat ini bagi orang yang ingin melaksanakan salat Jumat. Begitupun dengan perempuan. Kalau perempuan ingin salat Jumat, maka hendak untuk mandi Jumat. Emang boleh perempuan salat Jumat? Boleh. Di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kaum wanita itu semuanya hadir di masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyimak apa? Khutbah, ya. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, janganlah kalian larang mereka dari rumah-rumah Allah. Akan tetapi apa? Rumah mereka lebih afdal daripada masjid. Nah ini ya, para wanita tidak dilarang untuk mendengarkan khutbah atau mengikuti salat Jumat. Namun rumahnya itu lebih berpahala yang sangat besar dibandingkan hadirnya di salat Jumat. Apakah dilarang hadir di salat Jumat? Tidak. Nah ini ya. Jadi kalau kita meyakini wanita mutlak haram hadir salat Jumat, maka tidak boleh. Karena zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kaum wanita hadir ketika salat Jumat. Tayyib. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan berikutnya, yaitu arkanuhu, rukun-rukunnya mandi. Ya, dimana kalau rukun ini tidak terlaksanakan, dia tidak akan diterima atau tidak akan sah mandinya. Contoh, dia tahu syariat yang Allah turunkan bagi orang yang berhadas besar adalah mandi. Ya, dia menjalankan syariat. Tapi kalau rukun dan syaratnya ini dia tidak ketahui, apakah syariat itu akan berjalan dengan sempurna? Tidak. Maka di dalam kaidah, mana yang lebih didahulukan? Syariat atau syarat? Syarat. Setelah kita ketahui ini syariat yang Allah turunkan, ini perintah yang Nabi SAW bawa, maka kita pelajari apa syarat agar syariat itu bisa berjalan, bisa dilakukan dengan sempurna. Contohnya mandi. Allah turunkan untuk menghapuskan hadas besar. Ketika kita tahu syariat ini Allah turunkan memudahkan kita untuk menghapuskan hadas besar, kalau kita tidak tahu bagaimana cara agar mandi ini bisa diterima oleh Allah Jalla wa'ala, apa rukun-rukunnya, apa syarat-syaratnya, tidak kita ketahui, maka mandi kita juga tidak sempurna. Ya, tidak diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Taib. Anda nggak tahu Ustaz, ya. Ketidaktahuan itu bukan alasan kalau sudah turunnya wahyu, ya. Dan artinya apa? Kita tahu nih syariat ghusl, tidak mungkin ghusl mandi itu mandi biasa. Ya, ini ghusl secara khusus, maka pasti dia memiliki syarat dan kaedah dan sifat yang khusus. Nah ini ya. Jadi kita akan pelajari apa itu rukun-rukun mandi yang harus dilakukan oleh setiap orang-orang yang muhdis, orang-orang yang berhadas. Yang pertama adalah an-niyah, ya. An-niyah. Apa yang pertama? Niat. Apakah niat ini harus dilafadzkan? Ya, nawaitul ghusla al-janabah. Tidak perlu. Niatnya apa? Bismillah, saya ingin mandi junub. Untuk apa? Liraf'il hadas, untuk mengangkat hadas besar. Selesai di dalam hati saja. Ya, di dalam hati ini niatnya. Tidak perlu panjang-panjang lebar-lebar, namun tidak ada syariat yang Nabi SAW perintahkan. Cukup bismillah, ya, kita niatkan untuk mandi junub, mengangkat hadas besar. Tidak ada istilahnya nawaitu ini dan itu, ya. Cukup apa? Kita niat untuk mandi membuang hadas besar. Ini yang pertama. Apa dalilnya? Nabi SAW bersabda, ya, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung pada niatnya, ya. Kalau kita niat untuk mandi janabah, maka mandi janabah kita akan makbul, diterima. Ini yang pertama, yaitu niat. Yang kedua, rukun yang kedua adalah ta'mimul badani bil ma. Ini rukun intinya, ya. Apa? Ta'mimul badani bil ma'i. Mengguyur tubuh dengan air. Mengguyur tubuh dengan air. Dalam kaidah mandi pun itu ada ghuslul mujzi, ada ghuslul kamil, ya. Mandi yang cukup dengan mandi yang sempurna. Dalam artian mandi yang cukup ini apakah untuk buru-buru? Tidak. Mungkin dalam keadaan mendesak. Nah, ini mungkin bisa dilaksanakan ghuslul mujzi. Namun secara ikmal, secara sempurna, maka harus disempurnakan mandinya.
yaitu apa? Sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kita akan pelajari sifat-sifatnya. Baik, ini syarat atau rukun yang kedua, yaitu apa? Mengguyur dengan air. Ya, Ustaz, kalau hanya sekedar niat saja, saya mandi junub, tidak sakit, tidak apa-apa, tapi males, Ustaz. Apakah mandi junub saya diterima? Maka jawabannya apa? Tidak. Ya, kalau seperti itu, Ustadz niat salat saja, karena Ustadz malas menuju masjid, jadi apakah salat Ustadz diterima? Tidak. Ya, niat harus disertai dengan apa? Perbuatan. Niat harus disertai dengan apa? Amalan. Kalau sudah niat, pasti dia lakukan. Ya, tidak mungkin kalau sudah niat tidak mau melakukan. Berarti ini nggak niat namanya. Ya, paham? Paham keadaannya, ikhwah? Jadi apa? Semua amalan harus diniatkan, dan niat itu harus disertai dengan amalannya. Tidak cukup karena niat saja. Baik. Pembahasan berikutnya adalah sifatul mustahabbah, ya. Sifatuhul mustahabbah, ya. Cara-cara mandi yang disunnahkan, ya. Cara mandi yang disunnahkan. Antum qad balagu alal a'maril baligh. Antum sudah sampai kepada umur baligh belum? Ya? Sudah sampai? Berarti harus catat dengan baik ini, ya. Harus catat dengan baik. Karena kalau antum sudah sampai umur baligh, ya, kalau antum tidak tahu dengan mandi yang benar, mandi yang sempurna, maka hati-hati ikhwati al-hibba. Ini salah satu syarat di mana kita itu bisa menjalankan syariat Allah dengan sempurna. Sifatuhul mustahabbah, ya. Sifat atau cara mandi yang disunnahkan. Cara mandi yang disunnahkan. An Aisyah qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha. Dari Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, dia berkata, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam idza ightasala minal janabati yabda'u fayaghsilu yadayhi. Ini keadaan pertama, ya. Aisyah radhiyallahu anha berkata, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau ingin beliau ingin mandi junub, ya. Apa hal yang pertama beliau mulai? Beliau memulai dengan mencuci kedua tangannya. Ini. Beliau memulai dengan mencuci kedua tangannya. Tayyib. Summa yufrigu biyaminihi ala shimalihi fayaghsilu farjahu. Tayyib. Kemudian beliau mengambil air dari tangan kanannya dan tangan kirinya. Kemudian apa yang dilakukan yang kedua? Mencuci kemaluannya. Ya. Jadi yang pertama, sebelum Nabi memulai mandi junub, beliau memulainya dengan mencuci kedua tangannya. Kemudian setelah mencuci kedua tangannya, beliau mengambil air, ya, yang ada di wadah tempat air dan kemudian mencuci kemaluannya. Summa yatawadda'u wudu'ahu lis-shalah. Setelah itu beliau berwudu. Apakah ada wudu khusus untuk mandi junub? Tidak, ya. Beliau mengatakan summa yatawadda'u wudu'ahu lis-shalah. Beliau berwudu sebagaimana wudunya salat, yaitu sebagaimana kita ingin salat kita berwudu, yaitulah wudunya untuk kita ghuslul janabah. Baik. Lalu apa hukum berwudu sebelum mandi junub, ya? Apa hukumnya? Apakah wajib? Apakah ini sunnah? Apabila seseorang melakukan dia mendapatkan kaidah yang sempurna, pahala yang sempurna? Apakah kalau orang meninggalkan wudu ketika mandi junub, dia mandi junubnya tidak diterima? Ya. Maka kalau kita bahas, ya tawadda'u wudu'ahu lis-shalah. Dia berwudu sebelum mandi sebagaimana wudu salat. Wudu di sini qablal ghusli sunnatun mustahabbah, ya. Wudu sebelum mandi itu sunnah yang dianjurkan, ya. Wudu sebelum mandi itu sunnah yang dianjurkan. Berarti dalam tanda kutip di sini bukan hal yang wajib,
ya, bukan hal yang wajib. Dia sunnah yang dianjurkan. Lalu bagaimana dengan orang yang berwudu dan bagaimana dengan orang yang tidak berwudu? Maka dikatakan man tawaddo'a faqad asaba. Barang siapa yang berwudu sebelum dia mandi, berarti dia sudah melakukan kaedah yang sempurna, yaitu apa? Menyempurnakan mandi atau rangkaian mandi junubnya. Baik. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak berwudu sebelum mandi junub? Apakah mandinya tidak diterima? Apakah dia berdosa? Maka dikatakan wa man la fala junaha alaih. Barang siapa yang tidak berwudu atau lupa berwudu atau meninggalkan berwudu, maka fala junaha alaih. Dia tidak ada dosa. Maksudnya apa? Kalau tidak berwudu karena lupa atau memang sengaja ditinggalkan, ya, sebelum mandi dia tidak berwudu, maka tidak mengapa, tidak berdosa. Namun secara sempurnanya yaitu berwudu karena ini sunnatun mustahabbah, sunnah yang ditekankan, itu sunnah yang dianjurkan. Kenapa kok tidak berdosa? Ya, apa alasannya? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ahyanan yatrukul wudu'a qabla al-ghusl. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu terkadang meninggalkan wudu sebelum mandi. Ini alasannya, ya. Ini alasannya. Kenapa dia tidak berdosa? Karena Nabi pun dahulu mencontohkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkadang pun meninggalkan wudu. Ini menunjukkan bahwasanya dia bukan wajib. Baik. Ini yang hal ketiga yang harus kita lakukan, yaitu apa? Berwudu. Namun secara hukum wudu adalah sunnatul mustahabbah, sunnah yang dianjurkan. Baik. Summa ya'khudul ma'a fayudkhilu asabi'ahu fi usulis sya'ri hatta idza ra'a anna qad istabra'a. Baik. Kemudian setelah dia berwudu, dia mengambil air, ya. Kemudian beliau basahi tangan-tangannya atau jari jemarinya dan di sela-sela kerambut sampai beliau merasa cukup bahwasanya ini sudah terasa sampai akarnya, baru sudah, ya. Kemudian setelah menyela-nyela dengan jari jemarinya, apa yang dilakukan berikutnya? Ya, summa hafana ra'sihi salasa hafnatin. Kemudian beliau mengambil air dan mengguyur kepalanya sebanyak berapa kali? Tiga kali, ya. Jadi awalnya kita mencuci tangan, setelah itu mencuci kemaluan, setelah mencuci kemaluan kita berwudu, setelah berwudu apa yang dilakukan? Membasahi jari jemari, menyela-nyela rambut. Setelah menyela-nyela rambut, sekiranya sudah cukup ini, sudah terasa basah, baru kita ambil air, kita guyurkan ke kepala kita sebanyak berapa? Tiga kali, ya. Kemudian setelah itu apa yang dilakukan lagi? Summa afadha ala sa'iri jasadihi. Kemudian dia mengambil air dan mengguyurkan air itu ke sekujur badannya, Summa ghasala rijlaihi, dan yang terakhir adalah mencuci kakinya, ya. Setelah itu mencuci kakinya. Ini adalah sunnahnya ketika mandi, ya. Jadi bukan hanya apa? Kita junub lah mandilah seperti mandi biasa. Tidak niat, tidak menjalankan sunnahnya. Hanya sekedar apa? Ya sudahlah, yang penting mandi. Maka tidak diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Sedangkan kita mengetahui tata caranya. Baik. Sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika si Jabir, ya, Jabir ditanya oleh siapa? Sepupunya Muhammad bin Bakir, ya. Apa yang ditanyakan oleh sepupunya Muhammad bin Bakir kepada Jabir, ya? Siapa itu sepupunya Muhammad bin Bakir? Hasan bin Muhammad bin Hanafiyah. Ini sepupunya atau ammaka Hasan bin Muhammad bin Hanafiyah, yaitu sepupunya siapa? Muhammad bin Bakir. Dia bertanya kepada Jabir. Apa yang ditanyakan kepada Jabir oleh sepupunya ini? Qultu kana nabiyyu, apa yang ditanyakan? Qala li kaifal ghuslu minal janabah. Dia bertanya kepada Jabir, wahai Jabir, bagaimana cara mandi junub? Lalu apa yang dijawab oleh Jabir?
Qultu kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'khudhu salasa kuffin, ya. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dia mengambil 3 gayung. Mengambil 3 gayung. Fayufiduha ala ra'sihi. Kemudian beliau mengguyurkannya sebanyak 3 kali kemana? Ke kepalanya. Summa yufidu ala sa'iri jasadihi. Setelah itu beliau mengguyurkan ke sekujur tubuhnya. Tayyib. Ini cara mandi wajib atau mandi junub. Sekarang sudah pada tahu cara mandi junub yang benar? Mungkin alah seperti ini tuh mandi junub. Berarti selama ini ana jebar-jebur bukan mandi junub. Sudah enggak niat, enggak mau belajar, ya. Tapi junub terus. Nah, ini repot, ya. Nah, mimpi basah terus misalkan. Nah, ini akhirnya apa? Salatnya diragukan. Kenapa? Dia sudah ada kesempatan untuk belajar, tidak mau belajar. Ya. Padahal di situ ada kaedah cara mandi junub dengan sempurna. Baik. Lalu bagaimana kaedahnya? Setelah kita mandi junub, apakah kita harus berwudu lagi? Karena kan kita mau sholat ini. Ya, misalkan kita tertidur, kita mimpi basah. Setelah itu kita bangun, kita mandi dan kita ingin sholat. Setelah selesai mandi, apakah kita ini harus dianjurkan berwudu lagi? Sedangkan kita ingin melaksanakan salat, ya. Waliman igtasala ayyusalliya ba'dahu ma syaa sawa'an tawadda'a qablahu am la. Perhatikan ini kaidahnya, ya, ikhwah, ya. Barang siapa yang sudah mandi junub, ya, dan dia ingin melaksanakan salat, dan dia ini mandi junub, baik sebelumnya disertai wudu atau tidak disertai wudu, kalau dia sudah mandi junub, maka tidak diperlukan lagi berwudu, langsung sholat saja. Sholat apapun itu, misalkan dia subuh ini mau sholat 2 rakaat, sholat tahajud, sholat apapun itu, selagi dia belum berhadas, maka tetap masih dikatakan suci, ya. Walaupun dia mandi junubnya tidak disertai wudu sebelumnya, tidak disertai wudu setelahnya, maka setelah mandi junub langsung boleh kita sholat. Karena secara kaidah kita sudah dalam keadaan suci, ya, sudah dalam keadaan suci. Jadi mau melaksanakan sholat apapun, ya, sholat qobliyah, sholat ba'diyah, tahajud, atau sholat 2 rakaat sebelum subuh, ya, silahkan. Selagi kita belum junub atau selagi kita belum dalam keadaan terkena hadas lagi. Baik. Sebagaimana diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatawaddau ba'dal ghusli minal janabah. Beliau tidak berwudu kembali setelah beliau mandi junub. Rawahu ashabus sunan wa lafdzu Ibnu Majah. Ya, diriwayatkan oleh ashabus sunan dan lafaz ini dari Ibnu Majah. Jadi Nabi SAW tidak berwudu lagi. Setelah beliau mandi junub, beliau langsung melaksanakan ibadah. Dan di antara dalilnya juga, walafzu Abi Dawud, sebagaimana yang dilafadzkan oleh Abi Dawud. Karena Rasulullah SAW, dahulu Rasulullah SAW, yaghtasilu wa yusalli rak'ataini wa salatal ghada. Beliau mandi janabah, dan setelah mandi, beliau ini melaksanakan 2 rakaat sebelum subuh. Ya, dan beliau langsung salat subuh tanpa berwudu lagi, ya, tanpa berwudu lagi. Wala arahu yuhdisu wudu'an ba'dal ghusli. Selagi dia tidak berhadas, maka tidak diperlukan wudu lagi setelah mandi. Nah, ini. Jadi, kalau kita sudah mandi, ya, tidak perlu didobel dengan berwudu, ya. Lalu kalau berwudu bagaimana? Apakah tetap sah salatnya? Ya, keadaannya tetap sah, ya, karena dia tidak terkena hadas. Walaupun dia tidak berwudu atau dia berwudu selama ini karena nggak tahu, ya tetap sah salatnya, karena dalam keadaannya dia tidak berhadas. Tayyib, ini cara mandinya. Lalu bagaimana dengan wanita? Wanita ini banyak sekali rangkaiannya kalau mandi. Ada tidak wanita yang dikepang?
Ada. Bahkan di zaman Nabi SAW pun ada. Ummi Salamah bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, ya, inni imra'atun asaddu dhafra ra'si. Wahai Nabi, ya, sesungguhnya aku ini adalah wanita yang berkepang. Apa itu? Rambutnya dikepang. Tayyib. Fa'anquduhu lil ghuslil janabah. Apakah aku harus melepas satu persatu kepangan ini karena aku ingin mandi junub? Karena dia sedang junub, ya. Lalu harus dilepas satu persatu biar terbasahi semua. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? La, tidak. Lalu apa yang dilakukan? Innama yakfiki an tuhsi ala ra'siki salasa hasayatin. Ya, sesungguhnya cukup bagimu untuk mengguyur kepalamu sebanyak 3 kali. Jadi tidak perlu dilepas kepangannya, silahkan langsung diguyur saja 3 kali selesai. Ya, summa tufidina alaikil ma fatathurin. Ya, maka air itu sudah dapat mensucikan dirimu. Terkadang wanita itu rambutnya diikat, ya, atau rambutnya disanggul, atau rambutnya dikul-kul bahasanya, ya. Susah kalau mau melepasnya, sedangkan waktu mepet, tinggal siram kepalanya 3 kali, selesai. Loh, dalamnya tidak terbasahi. Karena beda antara mandi junub karena junub, yaitu jima atau ihtilam, ya, atau hal yang lainnya, beda dengan haid. Kalau haid baru harus diurai, ya, tidak boleh, harus diurai. Maka faedahnya apa yang didapatkan? Ya, la yajibu 'alal mar'ati naqdu sya'riha fil ghusli minal janabah. Ya, tidak wajib bagi seorang wanita mengurai rambutnya ketika dia mandi junub karena keadaan junub seperti jima dan yang selainnya. Tidak wajib dia untuk mengurai rambutnya. Misalkan rambutnya dikepang, ya, kepang segi 3 atau segi 4 atau segi 5, ya, silahkan langsung diguyur saja dengan air. Maka ini sudah cukup. Tidak perlu melepas satu persatu, ya. Namun beliau melanjutkan, wa yalzamuha dzalika fil ghusli minal haid. Namun itu diwajibkan tatkala dia mandi karena dikarenakan haid. Maka wajib untuk melepas ikatan rambutnya, ya. Seperti kepangannya wajib ini dilepas kalau dia mandi karena selesai dari haid. Baik, sebagaimana dalilnya apa, Ustaz? Dalilnya dari Ummu Salamah tadi, menanyakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia adalah wanita yang berkepang, dia ini terkena junub. Lalu bagaimana? Apakah harus dilepas satu persatu kepangannya? Tidak, kata Rasulullah. Cukup dia mengguyurkan 3 kali di atas rambutnya, maka selesai. Ya. Dan juga disampaikan oleh Aisyah, ya, radhiyallahu anha, qalat, dia berkata, anna Asma sa'alat an-nabiyya an ghuslil mahid, ya. Bahwasanya Asma dahulu bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang mandi bagi orang yang haid, ya. Tentang mandi bagi orang yang haid. Maka apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Faqala, ya, ta'khudhu ihdakunna ma'aha wa sidrataha fatatahhar, ya. Yaitu salah seorang di antara kalian apabila sedang haid dan selesai dari haidnya, maka hendaknya kalian mengambil air dan sabun dan yang selainnya yang dapat membersihkan, ya. Fatuhsinut tuhura, dengan kalian bersuci dengan sebaik-baiknya bersuci, summa tasubbu ala ra'siha fatadluquhu dalkan syadidan. Lalu apa yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah kita dianjurkan untuk menyiapkan air, ya, terus apa? Sudah berniat untuk bersuci dengan baik, apa yang dianjurkan? Kita melepas ikatan rambut, setelah itu mengguyurkan rambutnya itu, kepala kita itu dengan air, dan itu harus disela-sela dengan keras. Maksudnya apa? Misalkan ini rambut, ya, ini rambut, jangan hanya air ditempelkan dengan tangan, cukup dipuk-puk saja, ini tidak, ya, tidak disunahkan. Namun yang disunahkan apa? Kita ambil air, kalau memang rambutnya diikat atau dikepang, diurai, ya, diurai. Lalu apa yang dilakukan setelah itu?
dia ambil air, guyur dan sela-sela sampai terasa di akar-akar rambut, sampai terasa di kulit rambutnya. Nah ini ya, sampai terasa di kulit rambutnya. Ini menunjukkan perbedaan antara ghuslul janabah dengan ghuslul janabatul haid. Ya, menunjukkan perbedaan orang mandi junub dengan mandi junub karena haid. Kalau mandi junub, Nabi hanya memerintahkan apa? Untuk menyiram saja. Tidak memerintahkan semuanya harus terkena. Walaupun di dalam kepangan itu ada rambut yang tidak terbasahi, maka tetap sah. Tapi kalau di dalam bab haid, mandinya orang karena haid, maka ini Nabi mengatakan, apa kata Nabi SAW? Fatadlukuhu dalkan syadidan. Hendaknya dia memijat atau bahasanya apa? Menyela-nyela rambutnya sampai terasa di kulit rambut. Nah, ini kalau haid, ya, maka tidak sah kalau rambutnya diikat tapi dia junubnya karena haid. Baik, hatta tablugha su'una ra'siha summa tasubbu 'alaiha al-ma. Sampai terasa di kulit rambutnya, setelah itu dia siram atau dia basuhi badannya dengan air. Lalu apa lagi yang dianjurkan bagi orang yang selesai dari haid? Summa ta'khudhu firsatan mumassakatan fatatahharu biha. Kemudian dia ambil secarik dari kain atau tisu atau apapun itu untuk membersihkan dari bekas haidnya. Taib. Lalu si Asma ini masih bertanya lagi kepada Nabi. Faqalatil Asma, dan Asma masih bertanya kepada Nabi. Kaifa tatahharu biha ya Rasulullah? Bagaimana kita ini bersuci dengannya? Apa jawabannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Subhanallah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah takjub mungkin ya. Nah, subhanallah. Lalu apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tatahharina biha. Engkau bersuci sebagaimana yang telah dijelaskan tadi, ya, bersuci dengan apa? Menyela-nyela rambutnya sampai terasa di kulit rambut, setelah itu mengguyur badannya, mengambil secarik kain atau apapun itu membersihkan bekas darah haidnya, ya. Bahkan sampai Aisyah ketika Rasulullah SAW menyampaikan seperti itu, Aisyah ka'annaha tukfi dzalik, dia seolah-olah seperti membisiki Asma. Apa kata Aisyah? Tattabi'ina atharad dam. Yang dimaksud engkau itu membersihkan darahnya, ya. Dia bingung, secarik kain itu untuk membersihkan apa ini? Maksudnya apa? Untuk membersihkan bekas darah-darah haidnya. Baik. Nah, ini adalah cara mandi yang berbeda. Sama kaedahnya mandi junub, namun berbeda cara mandinya. Kalau yang janabah karena junub, ya, bukan karena haid, ya, dia cukup dengan menyiram. Tapi kalau karena haid, maka ini harus disela-sela, ya. Ini kaidah mandi. Mandi aja banyak sekali aturannya. Inilah syariatnya Allah, ya. Syariatnya Allah itu datang untuk memudahkan. Tapi kalau antum tidak sesuai dengan syariat Allah, antum lebih bingung. Bagaimana cara mandi ini? Akhirnya satu persatu, jari 3 kali, kanan kiri, kanan 3 kali, tangan sampai siku, kanan kiri. Setelah itu leher 3 kali sampai bahu, kepala 5 kali, rambut 5 kali. Akhirnya lebih susah, ya. Tapi karena kita tahu syariat Allah datang dengan sangat mudah seperti ini, ya, maka kita bisa melakukannya. Baik, wallahu taala a'lam bishawab, ya. Bahas mandi ini tidak cukup sampai di sini, ya. Masih banyak pembahasannya lagi yang insyaallah akan kita lanjutkan dari hal-hal yang mewajibkan. Yang kedua, rukun dan sifat-sifatnya. Insyaallah besok kita akan membahas hal-hal sunnah, kapan saja disunahkan untuk mandi. Nah, ini ya, kapan saja disunahkan untuk mandi. Baik. Ustaz berikan 4 menit untuk bertanya. Kalau ada yang mau ditanyakan, fadhal. Silahkan. Waalaikumsalam. Baik. Baik. Ketika kita
hari Jumat termasuk bukan hari Jumat ya, salat Jumat termasuk salah satu hal yang disunnahkan untuk mandi. Kalau kaedahnya seperti ini, kita tinjau dari hukum. Hukumnya mandi Jumat itu apa? Sunnah. Sunnah kalau dilakukan mendapat pahala, kalau ditinggalkan apa menjadikan dosa? Tidak. Maka kalau memang dalam keadaan mepet, ya, dalam keadaan tidak memungkinkan untuk kita mandi, silahkan bersuci dengan berwudu dan menuju masjid. Apabila kita memaksakan mandi dan akhirnya ketinggalan rukunnya Jumat itu apa? Khutbahnya. Ya, kita ketinggalan khutbahnya, bahkan ketinggalan 1 rakaat dari imam, berarti gugur salat Jumat kita. Akhirnya lebih fatal, pahala salat Jumat tidak dapat. Karena hukum mandi Jumat sunnah, maka tidak mengapa. Kalau memang orangnya mandi, dia melaksanakan mandi Jumat, maka itu mendapatkan pahala. Tidak mandi juga tidak mendapatkan dosa. Namun ini anjuran. Baik, wallahu taala alam bishawab. Silakan yang lain kalau ada yang mau ditanyakan. Fadhal. Nah, tayyib. Kaedahnya apa? Jawabnya dengan satu kaedah aja kalau Ustaz ya. Ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu dijadikan untuk panutan. Kalau imamnya sudah selesai Al-Fatihah dan imamnya sudah sujud, walaupun kita baru bismillah, maka kita ikut sujud. Ya. Apakah kita, Ustaz, Anda dengar hadis bahwasannya seseorang yang sholat tidak membaca Al-Fatihah, maka sholatnya tidak diterima. Ya, antum sholat sendiri atau bersama imam? Ya, bersama imam. Kalau yang kaedah itu berlaku apabila kita sholat sendiri. Ya, kalau memang kita sholat sendiri, kita tidak membaca Al-Fatihah dalam sholat kita, maka sholat kita tidak diterima. Kalau bersama imam, maka imamlah yang menjadi panutan. Imam sudah ruku, ya, kita baru datang, kita masih bismillah ikut ruku, maka tidak mengapa. Jadi tidak ada masalah kalau kita belum selesai baca Al-Fatihah, imam sudah ruku. Ikuti imamnya. Jangan diselesaikan Al-Fatihahnya. Karena ketika memang kita selesaikan Al-Fatihah nih, imam ruku, Allahu Akbar. Kita selesaikan Al-Fatihahnya, apa yang akan terjadi? Selesai Al-Fatihah, kita ruku, imam bangkit. Akhirnya apa? Khilafu anil imam, ya. Kita menyelisihi imam. Ketika kita menyelisih imam, ancamannya Allah akan ganti kepalanya dengan kepala apa? Keledai. Ini orang yang menyelisihi imam ketika sholat. Jadi ketika kita sholat, walaupun kita Al-Fatihah surat pendeknya belum selesai, kalau imam sudah ruku, sudah sujud, ikuti ruku dan sujudnya imam. Ya, jangan sampai kita menyelisih ya. Karena yang menanggung semuanya adalah imam. Sutroh kita ketika sholat siapa? Apakah tembok? Siapa sutroh kita ketika sholat? Imam, ya. Sutroh kita imam. Walaupun kita di belakang sendirian, jauh dari tembok, jauh dari orang, terbatas dengan tiang, tapi kita tetap ada sutrohnya. Siapa itu? Imam. Jadi ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu dijadikan untuk dianuti. Baik. Satu pertanyaan lagi. Fadhal Ustaz. Suka mainan ketika sebelum sholat. Baik. Perhatikan ikhwah, pahala mendapatkan takbiratul ihramnya imam itu sangat besar, ya. Bahkan ketika seseorang tertinggal dengan takbiratul ihramnya imam, ya, itu merasa sedih yang sangat luar biasa. Karena pahalanya sangat besar, ya. Pahala mendapatkan takbiratul ihram imam. Makanya kalau orang-orang yang masbuk, senangnya masbuk, itu perhatikan. Takbiratul ihramnya imam itu bernilai pahala yang sangat besar. Dan apa sunnah-sunnah sebelum kita ini melaksanakan sholat atau bainal adzan wal iqamah, antara adzan dan iqamah? Apa sunnahnya? Aksiru ad-du'a.
banyak berdoa. Salat sunnah. Setelah salat sunnah berdoa. Karena inilah waktul mustajabah, ya. Waktu yang mustajab untuk kita diijabah doanya antara azan dan iqamah. Kalau kita bermain, ya, baik bercanda dan yang lainnya, maka kita sudah terlepas dari waktu-waktu yang mulia. Maka perhatikan itu, ya. Maka perhatikan itu. Kaidahnya apa? Kita gunakan, kita maksimalkan untuk melaksanakan sunnah-sunnahnya. Jadi, dan jangan kita bermudah-mudahan ketika imam sudah takbiratul ihram kita pergi. Maka hati-hati, ya. Ini hati-hati, kita tidak mendapatkan pahala takbiratul ihram. Sayang salat kita. Harusnya mendapatkan pahala yang sempurna, ini akhirnya tidak sempurna. Karena dengan sengaja meninggalkan takbiratul ihram. Dengan sengaja. Baik. Mungkin ini ya yang bisa saya sampaikan untuk tanya jawab, ya. Mungkin kalau Ustaz buka lagi masih banyak yang ingin bertanya dan bertanya tentang kejadian-kejadian mungkin yang dia alami, yang antum dan antumna alami, namun kita melihat waktu Ustaz jauh, ya. Mungkin Ustaz Kak Jensen itu tahu, ya, Ustaz di mana, ya. Ustaz jauh, takutnya nanti kemalaman. Jadi kita cukupkan dulu, insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan. Semoga tidak ada kendala, ya. Dan persiapkan pertanyaannya dari sekarang, ya. Kalau memang sekarang belum ada jawaban atau belum sempat untuk ditanyakan, tulis saja dulu untuk tabungan di pertemuan berikutnya. Nanti Ustaz buka lebih panjang insyaallah. Baik, wallahu taala alam bisawab. Nakhtatim liqa'ana hadza bi du'a'i kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.